bersikap netral ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi. Tugas Bapak Ibu semuanya mendengarkan. Nanti kalau momentumnya sudah tepat, saya akan ajak bicara lagi, kita ketemu lagi. Dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar. Saya akan bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, siapa? Nah, itu. Saya akan bertanya, siapa? Sehingga nanti itu menjadi keputusan bersama. Bukan keputusan saya, tapi keputusan seluruh relawan kita. Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Kabinet dari yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan semuanya juga untuk memastikan agar proses transisi kepemimpinan 2024 ke depan dapat berjalan dengan baik. Pak JK negarawan, statementnya tepat. Presiden tidak perlu cawe-cawe untuk Pilpres 2024. Cukup fokus menyelesaikan tugas negara yang maha berat. Tetapi sekali lagi saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu tahun 2024. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Kalau kita melarang atau menghimbau presiden untuk tidak berpolitik, karena bagaimanapun jabatan presiden adalah jabatan politik. Ya, meskipun kita tahu bahwa presiden juga adalah kepala negara, kepala pemerintah, tapi jabatan sebagai presiden itu adalah jabatan politik. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kita melihat itu adalah bagian dari politik kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Pribadi presiden boleh punya preferensi, tapi institusi presiden harus selalu beyond politics. Dia harus jadi negarawan. Karena itu, dukung Pak JK, tegakkan institusi presiden yang negarawan, yang netral, yang jadi guru bangsa. Bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu tahun 2024. Jujur dan adil, ya, tidak memihak siapapun. Termasuk tentu kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral, ya, sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan situasi yang sangat kondusif, ya, sehingga nanti kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang lahir dari sebuah kompetisi yang fair, ya, dan itu tentu saja akan sangat positif buat bangsa. Berbagai elemen ramai-ramai mengkritik dan meminta Presiden Jokowi untuk tak ikut campur urusan Capres 2024. Kepala negara diminta untuk netral dalam hal tersebut. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjadi salah satu orang yang mengkritik Presiden Jokowi yang ikut campur dalam urusan politik praktis tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan oleh kepala negara tersebut sudah masuk kategori melanggar konstitusi. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengkritik Presiden Jokowi yang dianggap kerap ikut campur urusan politik pada pemilu 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya usai Presiden Jokowi mengundang sejumlah partai koalisi pemerintah, namun tak memasukkan Nasdem di dalamnya. Kalau bicara pembangunan saja, mestinya Nasdem diundangkan, berarti ada pembicaraan politik, kata Yusuf Kala. Lantas sikap Jokowi ini dianggap tidak mencerminkan pemerintahan yang demokratis, terlebih sampai melibatkan diri pada suka atau tidak suka dalam perpolitikan. Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY. Begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri sama suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis pemerintahan, ungkap Yusuf Kala. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyampaikan, dengan memahami bedanya politik sebagai presiden dan sebagai pribadi, maka Jokowi, Joko Widodo, sebagai kepala negara harus menjadi wasit yang netral dalam Pilpres 2024. Presiden Jokowi tidak boleh partisan, ikut mendiskusikan koalisi, apalagi mengambil peran dalam penentuan pasangan Capres-Cawapres, katanya. Menurut jebolan UGM itu, ketika Presiden Jokowi menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mempengaruhi kontestasi Pilpres 2024, maka jelas ia telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas dan mandat setiap presiden adalah melaksanakan konstitusi dengan seluruh-seluruhnya, termasuk menjalankan Pilpres 2024 yang luber, jujur dan adil, ujarnya. Diketahui, belakangan ini Presiden Jokowi mendapatkan kritikan dari berbagai elemen karena terkesan sibuk dengan persoalan Capres 2024. Ia dinilai terlalu ikut campur dengan kerap mengendorse Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 nanti. Jika Jokowi tidak netral dalam pemilu, maka jalannya demokrasi akan negatif. Jokowi juga mendapatkan sorotan tajam, itu setelah ia melakukan pertemuan dengan 6 ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, tanggal 2 Mei tahun 2023 lalu, membahas koalisi partai di Pilpres 2024, itu dinilai tak etis, karena tak selayaknya Istana dijadikan sebagai base camp untuk politik partisan belaka. Presiden yang tidak mengerti etika berpolitik, etika bernegara, etika berkonstitusi, seharusnya tidak layak menjadi pemimpin bangsa, tanpa memahami dan melaksanakan etika berpolitik kepresidenan, siapapun tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia, ujarnya. Sementara itu, akademisi Muhammadiyah Edi Sugianto mengkritik keterlibatan Presiden Jokowi dalam pencapresan kader PDIP Ganjar Pranowo. Diketahui, Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, PDIP resmi mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat. Presiden Jokowi pun hadir dalam agenda itu. Sebelumnya, Kepala Negara juga sudah sempat berulang kali mengendor Gubernur Jawa Tengah itu sebagai Capres 2024. Agak kaget menyaksikan Pak Jokowi yang masih aktif menjabat sebagai Presiden ikut mendeklarasikan salah satu Capres. Selain inkonstitusional, hal ini juga menunjukkan ketidakadilan dia sebagai kepala negara, katanya kepada KBA News. Menurut jebolan Universitas Muhammadiyah Jakarta, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bisa dikatakan bentuk mendiskriminasi capres yang lainnya. Ingat, ini demokrasi bukan pemilihan ketua yayasan, apapun alasannya tidak dibenarkan. Sangat terkesan mendiskriminasi salah satu pasangan capres, jelasnya. Ia menjelaskan, jika mendukungnya Jokowi pada salah capres adalah alasan agar bisa meneruskan program pemerintah, hal itu adalah tidak lucu, karena semua presiden yang baru pada hakikat dan secara otomatis menjadi penerus perjuangan presiden-presiden sebelumnya dengan segala programnya, katanya. Selain itu, calon presiden Indonesia yang diusung oleh Nasdem, Anies Baswedan juga meminta pemerintah tak ikut campur dalam urusan Capres 2024.